Tingkat partisipasi masyarakat Bali dalam pilkada serentak pada November 2024 stabil di angka 71,9%. Ketua KPU Bali, Dewo Agung Gedeli Dartawan mengatakan tingkat partisipasi pemilih tahun ini angkanya sama persis dengan pemilu 2018. Tingkat partisipasi masyarakat Bali dalam pilkada serentak pada November 2024 stabil di angka 71,9%. Ketua KPU Bali, Dewo Agung Gedeli Dartawan mengatakan tingkat partisipasi pemilih tahun ini angkanya sama persis dengan pemilu 2018. Dikatakan awalnya KPU Bali menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Bali dalam pilkada serentak tahun 2024 sebesar 75%. Namun faktanya hanya mencapai 71,9%. Masyarakat, kemudian pasangan calon, maka ujung-ujungnya kita akan menyerahkan semua kepada desa yang dewasa supaya semua yang sudah etikat baik, niat baik yang kita lakukan direstui. Dan mudah-mudahan dua target kita tercapai. Jadi tolong juga teman-teman support kita karena kayaknya masih belum 75 itu. Mari kita dorong lagi karena kita waktu simulasi masih berada di kisaran 70-an. Partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Denpasar yang paling rendah di Bali hanya sebesar 59,5%. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini mengatakan jumlah daftar pemilih tetap DPT di Denpasar sebanyak 507.000. Sementara partisipasi pemilih dalam Pilgub Bali 2024 59,55% dan Pilwakot 59,53%. KPU mencatat jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya sekitar 40%. Hal ini disebabkan karena penduduk Denpasar sangat heterogen. Ke depan pihaknya akan memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada kaum milenial agar melek politik menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS. Soalnya kami ingin tahu kenapa tingkat partisipasi sangat jauh dibanding misalnya pemilu 2024. Kita bisa mencapai 79, sekian, hampir 80% Kota Denpasar. Sedangkan setiap kali event pilkada dia selalu merosot seperti ini di range 50 sampai 60%. Kami ingin mengetahui itu penyebabnya di pilkada serentak ini, dan juga kami ingin sebenarnya ketika pasca pilkada maupun pemilu semua stakeholder bergerak untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi kita sudah mempersiapkan nih untuk 5 tahun ke depan pasca pilkada ini kita lakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dan itu dilakukan tidak hanya oleh kami selaku penyelenggara, tetapi juga semua stakeholder, baik itu partai politik yang nantinya akan menjadi peserta pemilu, baik itu pemerintah, bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat, utamanya kan ini kelompok milenial yang nantinya akan memegang kekuasaan atau pemerintahan di masa yang akan datang. Itu yang perlu kita berikan pendidikan politik agar mereka melek, sadar politik, pentingnya menggunakan hak politik, pentingnya event demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Jadi tingkat partisipasi pemilih pada pilkada lalu di Kecamatan Kute paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Badung yang hanya mencapai 62%. Hal ini kemungkinan disebabkan banyak hal, diantaranya waktu pendistribusian C6, surat pemberkatan pemilih ke pemilih yang terlalu dekat dengan pelaksanaan pilkada. Ketua KPU Badung, Gusti Ketut Gede Yuse Arsana saat ditemui tim liputan mengatakan, idealnya pendistribusian C6 ke pemilih harusnya kisaran 14 hari agar sampai tujuan, apalagi kini C6 tidak boleh dititipkan ke kepala lingkungan seperti dahulu. Selain itu, pemilih yang berdomisili di Tuban dan Kute yang bekerja di sektor pariwisata kemungkinan kesulitan mencari cuti saat pilkada lalu. Ke depan, Yuse berharap ada evaluasi menyeluruh pelaksanaan pilkada di Indonesia, khususnya Bali, agar partisipasi pemilih sesuai harapan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Masih 74% lebih. Yang paling rendah sekarang Kute hanya 62%, kemudian Kute Selatan 64%.
Khusus untuk Kuta, sumbangan terbesar untuk turunnya partisipasi itu dari Kelurahan Tuban. Kelurahan Tuban hanya 48% kehadiran pemilih ke TPS. Sementara untuk Kuta Selatan yang terendah capaian ke TPS-nya itu adalah Jimbaran. Di dua desa dan dua kelurahan ini sebetulnya potretnya sudah bisa kita prediksi sebelumnya, karena memang setiap pilkada itu di Tuban dan di Jimbaran itu kehadiran pemilih relatif tidak maksimal. Kenapa demikian? Yang pertama adalah penetrasi calon bupati, wakil bupati kepada pemilih secara langsung itu tentu tidak bisa seperti penetrasinya anggota DPRD, calon anggota DPRD kemarin. Kalau legislatif kan mereka calon ini langsung ke bawah dia, ke pemilih. Kalau sekarang Pak calon bupati dan wakil bupati kan ada tim sesnya di masing-masing desa kelurahan, jadi tidak langsung. Ini juga menjadi sebab yang pertama. Yang kedua adalah memang sangat banyak pemberitahuan kami yang tidak bisa sampai kami sebarkan kepada pemilih langsung, karena yang bersangkutan sudah tidak di sana tinggal. Jadi ada orang berKTP Tuban misalnya sudah tidak tinggal di Tuban, tetapi tercatat administrasi kependudukannya di Tuban. Nah tentu perbedaan yang sekarang adalah di pemilu ini kita tidak berani memberikan pemberitahuan itu bukan kepada yang bersangkutan atau keluarga dekatnya, bapak ibunya, keluarga intinya. Kalau dulu masih bisa dititipkan. Harsana menambahkan partisipasi pemilih tertinggi pada pilkada lalu yakni Kecamatan Abian Semal di atas 90%, Mengui 88%, Petang 87%, Kuta Utara 73%, Kuta Selatan 64% dan terendah Kuta yakni 62%. Angka partisipasi pemilu rendah di Denpasar. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Lanang Perbawo, mungkin disebabkan faktor pekerjaan, tidak memiliki pilihan yang pas, peran sosialisasi yang kurang, sehingga legitimasi kemenangan paslon menjadi kecil dan harus diriset lagi agar pada pemilu mendatang partisipasi pemilih meningkat. Menang menjadi terkurangi tidak. Secara hukum tetap sah, tetapi secara politis ada namanya legitimasi. Keabsahan ketika makin tinggi yang tidak memilih, maka keabsahan pemenang itu menjadi kecil gitu. Tetapi kita harus cek dulu apa yang menyebabkan dari pemilih yang banyak tidak hadir nih. Sekali lagi, apakah karena faktor administrasi, faktor mungkin pekerjaan, biasanya nggak semua yang meliburkan gitu kan, sehingga mereka nggak hadir, kemudian karena jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau itu faktornya non politis, nah itu bisa dimaknai, itu harus ada solusinya. Dengan berbagai evaluasi diharapkan ke depan partisipasi pemilih di Indonesia khususnya Bali bisa ditingkatkan dan sesuai target KPU sebagai penyelenggara pemilu. Agus Sudiatmiko, Bali TV.